Jump. adanya, ya bahkan mendapatkan pujian yang lebih-lebih lagi, membludak sampai ngebom gitu kan, banyak sekali itu puji-pujian. Bahkan Yesus jelas tadi mengatakan, celakalah kamu barang siapa, ya celakalah kamu jika semua orang memuji-muji kamu, sebab dengan demikian jugalah diperlakukan nabi-nabi palsu. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 7 ayat 18, ya, apabila perkataan itu berasal daripada dirinya sendiri, tentulah dia mencari hormat dari dirinya sendiri, ya. Nabi Muhammad tadi mengatakan, ya, barang siapa bersolawat kepadaku dapat 10 kali lipat, ya kan. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa tidak beriman kepadaku, barang siapa lebih mencintai ibunya, bapaknya, kakeknya, semuanya lebih daripadaku, dia tidak beriman. Nabi Muhammad mengatakan, jika Allah dan Rasulnya telah membuat ketetapan, gitu kan. Nabi Muhammad juga mengatakan, barang siapa taat kepadaku, taat kepada Allah. Barang siapa mendurhakai Rasul, mendurhakai Allah, masuk neraka, gitu loh. Ya, sekarang bagaimana Anda mengatakan yang seperti ini? Tidak sama. Cuma orang-orang yang tidak bisa berpikir yang jernih ya bisa mengatakan ini perbedaan antara Rasul dengan Tuhan. Sedangkan yang kamu tuduh-tuduhkan kepada Rasul Paulus, Rasul Paulus sama sekali tidak memuji-muji dirinya, ya kan? Bahkan dia mengaku dia orang berdosa dulunya, ya. Tidak sama seperti Nabi Muhammad menerima puji-pujian anak-anak darah. Bahkan Rasul Muhammad juga mengatakan batu-batu memujinya. Ya, seluruh alam jagat raya memujinya. Malaikat-malaikat pun memujinya, ya. Rasul Paulus mengatakan, ya, apa yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang telah kuanggap rugi dalam pengenalanku kepada Kristus. Ya, Rasul Paulus memiliki semua sebelum dia percaya Yesus, ya kan? Dia memiliki semua yang layak dipuji. Dia orang Ibrani asli, ya kan? Dia keturunan Benyamin, ya. Dia disunat pada hari yang tepat, ya. Secara mentaati hukum Taurat, dia tidak bercacat, ya. Rasul Paulus harusnya dia layak menerima pujian sebagai orang suci dalam perspektif Yahudi. Tetapi dia tidak mengatakan batu-batu memujiku karena kekudusanku. Batu-batu memujiku karena aku layak disebut, karena aku layak dipuji, karena keimananku jauh lebih baik daripada Yahudi. Tidak ada. Dia bahkan mengatakan semua kepujian itu kuanggap sampah, kuanggap rugi karena pengenalan waktu habis, Buti. Ya, waktu habis. Ya, silakan. Oke, Pak Edis, stop berbicara. Silakan. Pak Edis. Bang Zuma, silakan. Pak Edis. Ya, jadi jelas Bentar, ya. Bang Zuma dulu. Sebentar, Pak Edis dulu, Pak Edis. Udah waktunya Bang Zuma, nanti baliknya dia udah Edis. terkencing-kencing itu. Udah. Oh ya sudah, saya sebentar ada tamu Silakan, lagi. Ya Bang. udah, nggak apa-apa, lanjut. Ya. Jadi di dalam kitab kalian, makanya jangan jadi umat terjemahan. Pelajari kitab kalian dalam original teks. 1 Korintus 11 nomor 1, Paulus mengaku sebagai Kristus. Kago Kristus. Katos kago Kristus. Sebagaimana saya juga adalah Kristus. Jangan terjemahan. Original teksnya Anda baca. Paulus mengaku dia sebagai Kristus. Kau harus meneladani aku. Ya, sebab aku ini juga adalah Kristus. Tapi terjemahannya dipelintir, dililit-lilit. Itu yang saudara harus pahami. Belajar original teks supaya paham. Kemudian di dalam Matius 23, kata Yesus, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia dalam nama Tuhan. Jadi ada manusia yang kelak akan datang yang diberkati. Diberkati di mana? Diberkati di dalam nama Tuhan. Kalau Yesus yang Anda katakan diberkati di dalam nama Tuhan, berarti Yesus itu bukan Tuhan. Oke? Jadi harus ada orang yang diberkati dalam nama Tuhan. Makanya Rasul Muhammad SAW itu diberkati. Begitu loh. Nah, sekarang kita lihat Paulus. Tuhan kalian itu. Ya.
Di dalam Wahyu 14 nomor 6 dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil kekal yang diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. Ini Injil kekal loh. Tapi Tuhan kalian, Paulus, di dalam Galatia 1 nomor 8 nomor 9, di dalam firman-Nya Tuhan kalian, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Dia mengutuk siapapun yang tidak mengikuti firman-Nya. Malaikat yang datang membawa Injil kekal pun dikutuknya. Makanya Yesus tidak main-main mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan bapakmu itu adalah Paulus Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1, aku juga harus kau teladani, sebab aku juga adalah Kristus. Paham di situ ya? Anda harus paham. Lalu kemudian ketika Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, Paulus mengaku bapak. Kau ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, orang menjadi Kristen karena mengikuti keinginan Paulus. Tidak ada satu ajaran Yesus untuk menjadikan Paulus itu sebagai rasul. Tidak ada. Tidak ada legitimasi dari Yesus untuk mengikuti teladan Paulus. Tidak ada. Tetapi kalau Allah mengajarkan mengikuti teladan Rasulullah, itu jelas. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Itu perintah dari Allah. Ketaatan kita kepada Rasulullah, ketaatan kita kepada Allah, menundukkan Allah sebagai Tuhan yang diperkenalkan oleh Rasul. Demikian. Baik, Bang Zuma, waktunya habis. Silakan Edis tanggapi. Waktu 3 menit. Edis monitor Edis. Putusnya sampai mana ya? Masih tetap putusnya sampai mana ya? Kamu tidak pernah membahas Paulus. Paham? Nggak pernah kau bahas Paulus, Tuhan kau itu. Yes, benar. Waktu saya terus apa ini? Oke, silakan waktu Anda. Kok kayaknya Zulkifli kepanasan terus ini. Udah nggak usah banyak ngomong. Jadi sebentar ya, saya Bang Zuma, yang lain saya izin sholat bentar ya. Silakan. Ya, sebentar Ibu Uti. Ibu Uti mau tanggapi atau Edis? Ya, saya mau tanggapi dulu. Nanggung sayanya, penasaran kalau nggak dijawab ya. Oke, silakan. Edis tahan ya. Oke. 1 Korintus 11 nomor 1 yang Anda bahas. Silakan jawab itu. Paulus mengatakan, silakan. 1 Korintus 11 ya. Jadi akhirnya di mana-mana Muslim akhirnya ketika sudah tidak bisa ini larinya ke salah-salah ini ya, umat terjemahan, atau mereka juga akan mengatakan, oh kalian itu umat terjemahan, kalian nggak baca original teksnya gitu kan. Ini udah kalau saya bilang sudah mendirikan, sudah mengibarkan bendera putih ya, karena nggak ada lagi pembelaan ya. Tadi kan saya udah bilang bahwa Rasul Paulus itu bahkan merendahkan dirinya, merasa dirinya tidak layak, tidak bisa disamakan dengan satu rasul di tempat Anda yang bahkan menerima puji-pujian 10 kali lipat ketika orang bersolawat untuk dia, 10 kali lipat dibalikin lagi ke orang yang bersolawat, dapat untung memuji-muji. Bisa Anda bayangkan satu antero jagat raya ini memuji-muji dengan satu sosok yang bahkan sekarang pun masih ada di dalam kuburan gitu loh. Bahkan ketika dia mau meninggal pun dia minta ampun dosa gitu loh. Ya, ini kan nggak masuk akal teman-teman ya, Bapak Ibu ya, harusnya berpikir keras. Apakah betul kalian ini hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, atau ada duaan oknum sehingga menyebut dirinya kami ya? Karena kami di situ ya kalau kita mau lihat di sini ya, kenyataannya sepertinya, kalau saya salah kasih tahu saya, sepertinya kami di situ adalah Allah, Muhammad, dan Jibril. Tidak ada lain, karena Allah sendiri telah mengkonfirmasikan tidak ada penolong baginya ya. Lalu di dalam 1 Korintus 11 Anda pun itu kan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah itu dia. Mana ada Rasul Muhammad ngomong ya kan, ya ikutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Allah. Akulah hamba Allah ya. Nabi Muhammad bahkan mengatakan barang siapa taat kepadaku taat kepada Allah langsung ya. Dan ucapan ini hanya Yesus yang mengatakan begitu. Barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Bapa. Barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa. Barang siapa mendengarkan firmanku, menerima firmanku, menerima firman Bapa. Karena apa? Karena Yesus jelas mengatakan, aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus ya. Yesus memberikan hidup yang kekal dan sama seperti
Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bapakku, ya kan, tak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, dan perkataan ini diikuti semua oleh Nabi Muhammad dengan konotasi bahwa dia adalah Rasul dan dia menyembah Tuhannya. Tetapi permohonannya sama persis dengan menyamakan dirinya dengan Tuhan. Karena satu-satunya di muka bumi ini yang berani mengatakan seperti yang dikatakan Rasul Muhammad adalah Yesus yang jelas-jelas satu dengan Bapaknya. Ya, contohnya udah ada. Yang begini artinya menyamakan. Udah, Buti, udah. Oke, ya silakan. Silakan Edis. Ya. Jadi inilah orang ini ya, diajarkan menjadi waras malah dia alergi. Untuk mengetahui sebuah kebenaran harus pada sumbernya. Ini saya nggak Sumber ngomong-ngomong terjemahan itu. Sumber terjemahan itu ini adalah gimana ini, original admin? teksnya. Ya, di sini, Pak. Original teksnya itu sangat jelas mengatakan ginomai memites katos kagocistos. Tidak seperti terjemahannya. Original teksnya mengatakan, jadikan aku teladanmu sebagaimana saya juga adalah Kristus. Hayo, jujur. Paulus itu harus kalian teladani karena dia juga Kristus. Terjemahannya berbeda dengan original teksnya. Makanya belajar. Kalau Anda kemudian mengatakan, Paulus itu tidak pernah ingin dipuji. Nenekmu kiper. Mohon maaf saya harus katakan itu. 2 Korintus 12 nomor 11. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu memaksa aku. Sebenarnya akulah harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Paulus mengangkat dirinya, aku tidak kalah dari rasul-rasul yang luar biasa itu. Ya, jadi Anda harus taat kepada Paulus karena Paulus itu juga adalah Bapa. Akulah yang menjadi bapakmu. Genomai memites katos kago Kristus. Kamu harus jadikan aku sebagai teladanmu sebagaimana saya ini juga adalah Kristus. Jadi kamu itu menjadi Kristen, Bu Uti dan Edis. Menjadi Kristen bukan perintah Yesus. Kamu menjadi Kristen itu perintah Paulus. Kalian menginginkan keinginan-keinginan Paulus itu tercapai. Makanya iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan apa yang bapakmu mau. Apa indikasi bapak itu? Jelas sekali dikatakan begini. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Terbukti apa yang diimani oleh orang Kristen adalah keinginan dari buah ajaran Paulus, sang pendiri agama Kristen yang telah menjadi bapak bagi para pengikutnya. Sebagaimana yang diterangkan dalam 1 Korintus 4 nomor 15. Akulah yang menjadi bapakmu. Lalu kemudian dikatakan dalam Yohanes 8 nomor 44, ya, dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Paulus terbukti membunuh pengikut setia Yesus yang tidak pernah menuhankan Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 3, Galatia 1 nomor 13, 1 Korintus 15 nomor 9. Dia mengatakan seperti itu. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi di tempat lain dia mengatakan, akulah yang harus kau puji. Dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Ini tanda-tanda munafik. Demikian. Baik, terima kasih Bang Zuma. Silakan Edis atau Buti untuk menanggapi. Baik ya. Jadi saya lihat apa yang disampaikan oleh Bu Uti ini poinnya sudah masuk ya. Bahwa Yesus itu pernah mengatakan bahwa akan datang Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu dengan membawa-bawa nama Yesus gitu loh. Jadi apa yang diyakini oleh Zulkifli ini itu memang nggak laku kalau tidak membawa-bawa nama besar Yesus ya. Makanya kalau ada orang ngomongnya persis seperti yang diomongin Yesus, barang siapa melihat aku maka ia telah melihat Bapa dan sejenisnya ya. Barang siapa tidak membenci ibunya bahkan saudaranya, dia tidak layak mengikut aku. Itu semua perkataan-perkataan Yesus.
Dan Yesus sudah pesankan, akan datang orang-orang yang membawa-bawa namaku. Mesias palsu. Ya, ini sangat bahaya ini teman-teman ya. Cuman ini tidak ditangkap oleh IQ-nya Zulkifli yang memang masih di bawah standar ya. Ini dalam sekali loh, perkataan ini sangat dalam ya. Kalau ada manusia ngomong begini, kalau kamu, oh sebentar, Buti lanjut Buti. Buti langsung. Ayo. Buti. Ya, dekat. Halo, lanjut Pak Edis. Saya ada tamu. Edisnya nggak tahu kenapa itu. Oh ya udah, apalagi tadi apa katanya? Dipanggil sama malaikat Israel kali. Ya, Lanjut. jadi sekarang ya udah saya lanjutin ya. Jadi Paulus, Pak Juma kasih tahu ya Pak Juma. Kesimpulannya satu, Rasul Paulus tidak memegahkan dirinya. Bahkan dia mengaku dengan segala kerendahan hati, dia mengaku bahwa dulu memang dia orang berdosa, dia tidak layak ya, karena kalaupun dulu secara lahiriah dia merasa bahwa dia mempunyai segala kepujian karena dia adalah seorang Yahudi asli, ya kan? Dia Yahudi asli, lalu dia melakukan seluruh syariat gitu istilahnya ya. Syariat hukum Taurat itu dengan sempurna, tetapi dia tidak memegahkan diri, ya. Mau kemana? Sini dulu lah sebentar. Ya, dia tidak memegahkan diri sama sekali ya. Bahkan tadi yang ayat yang dicomot-comot oleh Pak Juma jelas mengatakan, turutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Kristus itu artinya ya memang Tuhan. Ya, Tuhan kalian sendiri kan ngotot. Ya, Kristus itu artinya Tuhan, ya Tuhan. Tetapi Tuhan Allah, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Tinggi, ya kan, Tuhan di atas segala Tuhan, artinya Tuhan, mengikuti teladan Tuhan. Ya, jadi Rasul Paulus mengikuti, dia penyampai apa yang diajarkan oleh Yesus. Karena Yesus jelas memberikan hidup yang kekal. Rasul Petrus yang kepala dari Rasul Paulus mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam diri siapapun juga. Selain daripada nama Yesus itu yang di bawah kolong langit ini kita boleh diselamatkan. Nama Yesus. Rasul-rasul mengatakan Yesus itu pemberi hidup yang kekal. Yesus sendiri mengkonfirmasikan dia pemberi hidup yang kekal. Selesai, jadi Bu. Pak Simpan napasnya untuk nanti. Selesai. Ya, sekarang silakan Abang Zuma. Burunda silakan. Iya. Jadi gini, berbicara mengenai nabi palsu. Nabi palsu itu datang dari tengah-tengah Bani Israel. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya jelas. Diterangkan oleh Yesus sendiri dalam Matius 24, nomor 23, nomor 24. Pada waktu itu jika ada yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sejak kapan Rasulullah Muhammad SAW itu mengaku bertemu dengan Yesus? Sejak kapan Rasulullah Muhammad SAW itu membawa-bawa nama Yesus? Kalianlah ini yang selalu bawa-bawa Yesus. Paulus itulah yang selalu membawa-bawa nama Yesus. Dia ke Damsyik, rebah di padang gurun, bertemu dengan Mesias. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Di dalam bilik penjara, dia mengatakan dirinya bertemu dengan Yesus, bikin surat di dalam. Jadi jelas sekali nabi palsu itu adalah yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Nah, apesnya kalian ketika Yesus mengatakan waspadalah, celakalah, terkutuklah, kalian memenuhi itu semua. Yohanes 7 nomor 49, terkutuklah orang banyak ini karena mereka tidak mengenal Taurat. Kalian terkutuk. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Kalian terkutuk. Kalian yang dikutuk oleh Yesus. Lalu kemudian diterangkan lagi di dalam ajarannya Yesus bahwasanya mereka nabi-nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Ya, 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19. Sekarang banyak bangkit antikristus, itulah tandanya. Lalu kemudian memang mereka berasal di antara kita. Jangan kau tuduh umat lain. Karena antikristus yaitu Dajjal itu berasal di antara kita menurut pengarang kitab saudara.
Oke? Nah, jadi kalau Anda menyadari bahwasanya kalian itu hanya umat terjemah, original teksnya jelas dikatakan genomai, memites katos kago Kristus. Jadilah teladan. Jadilah engkau sebagai teladanku. Orang-orang yang meneladani aku. Sebagaimana kago Kristus, saya juga Kristus. Tapi terjemahan ditambah-tambah. Sebagaimana aku meneladani Kristus. Padahal original teksnya sebagaimana aku ini juga Kristus. Kago Kristus, aku juga Kristus. Kata Paulus. Apa pembuktiannya? 1, kalian menyembah Yesus atas perintah siapa? Paulus. Kalian membatalkan hukum Taurat atas perintah siapa? Paulus. Jadi kalian itu mentaati Paulus. Berarti kalau mentaati adalah menuhankan, berarti kalian menuhankan Paulus. Telan itu pil pahit. Demikian. Baik, Dinda Alwan dan monitor. Gantian kita ibadah. Oke. Ustaz Alwan. Aduh, 1, 2, 3. Aduh, sorry ya, tadi saya sibuk ini. Dinda Alwan, monitor. Belum Halo. selesai kali Abang. Oke, belum. Oke, lanjut. Halo. Udah saya lanjut ya. Jadi gini Pak Juma. Tadi Uti, Bapak Edis nih yang jawab. Ya, biar saya ini lanjut. Tadi saya keputus ya. Tadi saya keputus tadi sebentar ya. Biar... Halo? Aduh. Ya, gimana? Sweet dulu. Coba. Mana yang mau duluan, Ibu? Tiapa Edis? Saya, karena itu kan bicara Oke lah, lanjut. Oke. Oke, Edis sabar dulu. Edis tahan ya. Oke, silakan Bu Uti. Ya, Edis Force. Ya, tadi Pak Juma mengatakan ya, justru ya ayat Alkitab itu diputar balik sama dia ya. Yang jelas dikatakan di dalam Matius 24 itu ya, Mesias palsu itu ya Nabi Anda lah gitu kan. Karena apa? Ada Mesias di situ ya, mengajarkan Injil yang lain. Isa Al-Masih itu kan Isa Mesias ya kan. Mesias anak Allah ya. Allah menyebut nama Isa Al-Masih itu adalah Al-Masih itu kan artinya Mesias, Bro, anak Allah. Anak Allah yang dari mana? Kata Alkitab jelas dikatakan yang kalau kalian mendengar Mesias itu ada di gurun katanya. Ya, Mesias yang ada di gurun kan di tempat Anda. Lalu Mesias yang ada di bilik katanya, mana saya baca nih ya. Ya, jangan dengar kata Yesus ya. Jadi kamu putar balik ayat orang jelas-jelas ya. Camkanlah aku mengatakan terlebih dahulu kepadamu, mana dia ya. Ya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat, mana dia ya. Ah, ini dia ya, di dalam. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di gurun. Nah, ini Mesias yang di gurun ya, anak Allah yang Isa Al-Masih itu kan ada di gurun yang katanya ngajarin bahwa dia nyembah Allah gitu kan. Janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik. Nah, itu kan yang ada di dalam bilik, yang punya bilik kotak 4 itu siapa? Itu kalian kok, telak itu diarahkan kepada kalian gitu loh. Justru ya Yesus jelas mengatakan, Lukas 16 ayat 26 itu jelas banget. Yang dipuji-puji itu ya nabi palsu gitu loh. Jangan diarahkan kepada Rasul Paulus, nggak ada hubungannya. Ya, lalu iblislah yang menjadi bapamu. Karena apa? Karena kamu nggak percaya. Kan Yesus tadi mengatakan di dalam Yohanes 8 ya, bahwa aku datang dan keluar dari Bapa. Nah, ini yang nggak percaya Yesus itu adalah firman-Nya Bapa, keluar dari Bapa, itu konteksnya kan. Lah, itu adalah bapaknya adalah iblis. Justru Rasul Yohanes mengajarkan bahwa Yesus itu berasal dari Bapa. Di dalam Galatia 2 dia katakan Yesus itu setara dengan Bapa. Lah, bedanya di mana? Ya, artinya adalah kamu kan cuma nyelewengin ayat orang gitu loh ya, Pak Juma. Ya, ayat orang kamu seleweng-selewengkan. Ya, dan antikristus di situ memang ada 2 kan kategori yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Berasal dari dalam diri sendiri dan berasal dari luar diri sendiri. Kamu baca itu ya di dalam nih ya, saya bukakan ya. Ya, ada dari luar, dan dari luar itu yang mengajarkan Injil yang lain. Injil yang lain yang mana? Yang mengatakan bahwa Yesus katanya cuma nabi, katanya gitu kan. Padahal Yesus di dalam Yohanes 10 ayat berapa tuh? Ayat 28 kan? Dan aku memberikan hidup yang kekal, kata Yesus. Keselamatan tidak ada di luar dia. Dan Yesus mengatakan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Yesus pemberi kehidupan, dan Rasul Paulus mengajarkannya ya. Jadi Pak Juma cuma seleweng-seleweng ya, tepu-tepu ya. Silakan Pak, ini lanjutkan. Saya sudah selesai beneran. Sekarang saya sudah
Ya, ya, bye-bye. Matius 24 nomor 26. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di padang gurun. Sejak kapan Rasulullah Muhammad SAW bertemu dengan Mesias? Kapan itu tertulis, di mana Rasulullah bertemu dengan Yesus di padang gurun? Siapa yang pernah mengajarkan bertemu dengan Mesias di padang gurun? Bukankah itu Paulus? Oke, jadi Paulus di dalam Kisah Pewarta 9 nomor 6, ketika dia berjalan di padang gurun, dia bertemu dengan Mesias. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Mesias, akulah Yesus yang kau aniaya. Jadi yang bertemu dengan Mesias di padang gurun itu siapa? Paulus, Bapak kalian, Tuhan kalian. Jadi tidak ada Rasulullah mengajarkan hadis riwayat ini. Rasulullah berjalan ke Madinah dan di dalam perjalanan padang gurun dia bertemu dengan Mesias. Nenek lu kiper. Mana ada yang kayak begitu? Yang ada bertemu Mesias itu Paulus. Lalu dikatakan lagi dia ada di dalam bilik Bu Uti dan oten-oten yang tidak menggunakan akal sehat. Ka'bah itu rumah, Ka'bah itu Baitullah atau rumah Allah. Detail dalam bahasa Ibrani. Jelas sekali di dalamnya tidak diartikan sebagai bilik. Siapa yang mengartikan Ka'bah itu bilik? Nggak ada. Ka'bah itu rumah. Di dalam rumah itu ada bilik. Bilik itu kamar. Kamar itu ruangan kecil, ruangan gelap. Di mana Rasulullah Muhammad SAW pernah berada di kamar, di bilik? Di bilik mana Rasulullah itu? Gak pernah. Yang ada di bilik penjara itu Paulus. Yang berada di dalam sel-sel penjara, bilik-bilik kecil, kamar-kamar kecil itu adalah Paulus. Di dalam bilik penjara, di dalam sel-sel penjara, Paulus mengaku bertemu dengan Mesias. Maka muncul surat-suratnya. Filipi, Korintus, apalagi itu Efesus, apalagi Kiliki, apalagi Galatia, itu semua dibuat Paulus di dalam bilik, termasuk surat Roma, itu dibuatnya di dalam bilik rahasia alias penjara. Bilik penjara itu adalah bilik yang dirahasiakan, dan semua orang boleh masuk kecuali tahanan, makanya dikatakan bilik penjara. Itulah tempat Paulus bikin surat. Jadi nabi palsu yang ada di gurun bertemu Mesias adalah Tuhanmu, Paulus. Kenapa saya katakan Paulus itu adalah Tuhanmu? Karena Edis mengatakan ketika kita taat kepada seseorang, maka ketaatan kita itu diukur mentuhankan. Nah, kamu mentuhankan Paulus berarti Tuhanmu memang Paulus. Apalagi Paulus mengaku kago Kristus, saya juga adalah Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1. Belajar lagi kalian supaya waras. Silakan. Terima kasih Bang Zuma. Sekarang Edis, Buti udah ya? Ya, Edis ya. Pak Edis, lanjutkan Pak Edis. Libas, habiskan. Oke. Sabar. Edis. Iya, jadi ini udah melebar kemana-mana ya. Silakan asumsinya buat 3 menit, silakan Edis. Udah melebar Edis. Ya, ini membahas tentang Paulus. Jadi, yang kita bahas ini Paulus dengan baginda Rasulullah SAW. Di waktu saya Jangan kau anggap itu melebar. Jangan kau anggap kau melebar karena kau tidak akan bahas Paulus. Paham kau? Bahas Paulus kau ya. Udah kejang-kejang. Bahas Paulus. Ini sudah lebih sejam. Ini sudah lebih sejam. Kamu tidak sedikit sudah mulai kejang-kejang. Silakan Bang. Udah mulai panik. Edis, coba kamu masuklah ke substansi. Edis jangan melebar, Edis jangan melebar. Apakah sekarang Abu Adit sudah ingin membantu Zulkifli? Bukan. Edis, silakan 3 menit itu. Kenapa giliran saya ngomong itu selalu dihalang-halangi gitu loh? Dinda Alwan sudah monitor. Dinda Alwan. Apakah kalau saya ngomong itu akan sangat berbahaya? Dinda Alwan. Bukan. Kau kalau kau ngomong kau cuma nipu-nipu. Orang bahas Paulus dan baginda Rasulullah. Lihat sudah teman-temannya. Iya. Ketika saya hendak berbicara, kamu monitor. Luruskan orang ini biar bisa waras. Kalau dia masih bisa diwaraskan. Kasihan dia. Karena akan berbahaya kalau saya ngomong itu berbahaya. Takut. Lanjut Dis, udah. Gitu loh. Lanjut Dis. Silakan asumsinya selama 3 menit. Udah bisa bicara belum? Udah bisa bicara belum? Baik. Untuk para penyembah Muhammad seperti Zulkifli dan kawan-kawan, saya cuma mau bilang begini ya. Muhammad itu di dalam hidup kalian itu statusnya itu seperti apa sih? Coba, saya tanya dulu sama kalian. Status Muhammad di dalam hidup kalian itu seperti apa?
Bisa nggak kalian mentaati Allah tanpa mentaati Muhammad? Coba. Bisa nggak kalian taat sama Allah, nggak taat sama Muhammad? Ya. Bahkan yang harus kalian lebih cintai dari apapun, ya, dari bapakmu, dari ibumu, dari semua yang kau miliki itu, bahkan lebih daripada dirimu sendiri, siapa? Muhammad, Jul. Kau nggak tahu betapa pentingnya posisi Muhammad itu di dalam hidupmu, Jul. Ya, tadi jaringan saya tadi putus ya, pulsa saya habis ya, Jul. Saya tantang kamu, cari di dalam Qur'anmu, kamu harus lebih mencintai Allah lebih dari apapun. Cari di dalam Qur'anmu. Saya iris kuping saya kalau kamu bisa temukan itu. Saya iris kuping saya. Ya, tapi saya bisa tunjukkan sama kamu bahwa kamu harus lebih mencintai Muhammad lebih dari apapun. Bahkan lebih dari bapakmu, lebih dari ibumu, lebih dari dirimu sendiri, lebih dari kamu sendiri. Ya, Jul, nyawamu itu harus kamu korbankan, Jul, untuk Muhammad, Jul. Disinilah yang saya bilang, Jul, kau itu tidak ubahnya hanyalah penyembah manusia. Kau bikin manusia itu sudah lebih dari segala-galanya, tapi kau nggak sadar. Masalahnya otakmu yang nggak kau pakai, gitu loh. Kamu ngomong terus Paulus begini. Ya disuruh meneladani Paulus sebagaimana Paulus meneladani Kristus. Kalau contoh meneladani Paulus titik di situ, itu menyesatkan. Sama seperti ngomong gini, jangan minum yang asin. Yang asinnya kau buang, jangan minum, matilah. Akibat kau berguru sama orang buta huruf, jadinya kayak begini. Ya. Meneladani Paulus sebagaimana Paulus meneladani Kristus. Jadi dicontoh loh, contoh Paulus itu meneladani Yesus. Berarti saya juga harus meneladani Yesus seperti Paulus juga meneladani Yesus. Dikasih contoh, gitu loh. Kau nggak nangkap-nangkap. Nah, kau bikin Muhammad itu duduk di kursinya Tuhanmu. Karena apa? Karena kau mentaati Muhammad itu sudah sama saja kau mentaati Allah. Saya jadi pusing bedain yang mana yang Muhammad, yang mana yang Allah. Karena kau taati Muhammad sama dengan kau taati Allah, Jul. Tapi kau nggak percaya Muhammad sama Allah satu. Makanya saya bilang otakmu udah konslet. Ya, waktu udah habis, Dis. Silakan Ustaz Jinawan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang edisi itu harus hati-hati bicara potong-potong ya. Soalnya malam ini kalau misalnya dia berani betul-betul dipotong, saya bawakan surat ini, apa yang dia mau bilang ini? Gak usah potong-potong, Dis, burungmu aja dulu potong ya. Dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum." Ini kau minta dalil ya. Di mana Allah harus dicintai di atas segalanya kan? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwal afad iktaraftumuhuma dan seterusnya. Langsung Allah katakan dalam Al-Quran, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Kalau bapakmu, anak-anak, saudara-saudaramu, istri kamu, keluarga, serta harta kekayaan itu lebih kamu cintai dari Allah. Allah dulu, Peyang. Allah di atas segalanya. Kemudian mengikuti situ wa ma'iyah, baru Rasulullah. Ini dalilnya ini surat At-Taubah ya. Apa mau kamu potong sekarang ini ya? Potong aja dulu burungmu itu ya. Surat At-Taubah ayat 24 itu baca baik-baik itu. Makanya ketika ada orang datang kepada Nabi SAW mau sujud, Nabi larang. Kalau sekiranya ada manusia boleh sembah manusia, saya akan suruh istri itu sembah suaminya. Nggak ada ajaran sembah-sembah manusia itu di Islam itu. Nggak ada. Mana ada kita mau sembah orang yang punya kemaluan? Ngapain sembah orang yang punya kemaluan? Nggak boleh. Nah sekarang kita ke Paulus. Kamu itu memang dari tadi nggak ada bahas Paulus. Wajar kalau guru saya, abang saya itu malas ngobrol sama kamu. Malas karena kita bahas dua arah. Dia bilang dua arah yang ada framing takut-takut. Diladenin nggak ada keluar Paulus satu kata pun. Coba, ngapain coba ini? Ini namanya dialog satu arah.
Sekarang saya bahas Paulus. Tadi saya sudah bahas Rasulullah. Paulus. Ini Paulus ini mau bersaing dengan Allah memang, dengan Yesus ya. Lihat. Kata di dalam Korintus dikatakan roh Allah itu ada di tengah kita. Paulus tidak mau kalah. Paulus mengatakan roh Paulus ada di tengah kita. Coba. Roh Paulus ada di tengah kita. 1 Korintus 5 nomor 3. Kurang hebat apa Paulus itu? Dia mengkudeta ajaran Yesus. Mengkudeta ajaran Yesus itu Paulus. Jadi kurang hebat apa? Rohnya ada di tengah kita itu Edis. Paulus itu rohnya ada itu. Ya. Jadi coba nanti kalau diskusi lagi singgung Paulusmu itu, masa kau enggak singgung? Dari tadi Rasulullah terus kami bela, kau enggak ada singgung Paulus. Baik, terima kasih Ustadz Awan. Edis gimana? Mau ditepati janjinya sesuai dengan laki-lakinya? Baik. Kupingnya untuk itu, silakan. Perhatikan. Dipotong kupingnya selama 3 menit. Saya tantang kalian semua rapat. Tunjukin sama saya ayat di dalam Al-Quran bahwa kamu harus lebih mencintai Allah lebih daripada dirimu sendiri. At-Taubah ayat 28. Udah saya sebutkan di situ Alwan. Ini waktu saya nih kamu ngomong Alwan. Tanda udah mulai panik. Ini belum saya timer, udah mulai panik. Timernya itu. Udah mulai panik ini. Potong burungnya. Ya, jadi saya cuma mau bilang gini ya. Jangan pernah berani-berani kalian mengajari saya Al-Quran. Jangan berani-berani. Ya. Saya ini sudah 10 tahun baca Quranmu itu. Nggak ada satupun koma titik yang nggak saya baca. Bahkan saya pastikan saya lebih tahu Quran daripada kamu Alwan. Daripada kalian semua. Saya pastikan itu. Ya, saya pastikan. Kalian nggak lebih ngerti apa-apa daripada saya tentang Al-Quran. Kecuali lomba-lomba baca huruf Arab sama ngapal-ngapal. Itu kalau kalian itu lebih ngerti. Kalian ahlinya ngapal-ngapal itu kalian ahlinya. Kalau memahami tanya sama saya. Ya. Jadi begini, saya tantang kalian Alwan, ya, Zulkifli dan kawan-kawan, tunjukkan satu ayat di dalam Quran kalau kalian harus lebih mencintai Allah lebih dari diri kalian sendiri. Ya. Ya, saya tantang kalian. Tapi saya bisa tunjukkan sama kamu bagaimana Muhammad itu harus lebih kamu cintai lebih dari dirimu sendiri. Ya. Al-Kisah, ada Umar bin Khattab. Ya. Dia bilang sama Muhammad, "Siapa yang kamu cintai? Aku lebih mencintaimu ya Rasulullah daripada ini. Tapi aku lebih cintai diriku sendiri daripada." Muhammad marah sama Umar bin Khattab. Tidak bisa. Tidak beriman kalau kamu tidak lebih mencintai saya bahkan lebih dari dirimu sendiri. Saya tunjukkan sama kamu Alwan jelas, nggak pakai tafsir. Ya, tunjukin sama saya ayat dalam Quran, kamu harus lebih mencintai Allah lebih dari dirimu sendiri. Lebih dari dirimu sendiri loh. Itu yang saya bilang sama kamu. Kalau mencintai bapak, mencintai ibu, mencintai ini jelas. Ya, jelas. Ya. Masih biasa itu, masih biasa. Saya tanya sama kamu Alwan, apa kamu lebih mencintai bapakmu lebih dari dirimu sendiri? Pasti kamu lebih mencintai dirimu sendiri. Apa kalau bapakmu kamu nyuruh ceraikan istrimu, buang anak-anakmu, apa kamu laksanakan? Potong leher saya kalau kamu laksanakan. Tidak akan kamu laksanakan. Apa? Karena kamu lebih mencintai dirimu daripada bapakmu. Tapi kamu harus lebih mencintai seorang manusia Muhammad lebih daripada dirimu sendiri. Ya, bahkan kalau ada yang berani nyawa kamu harus mau mati demi dia. Dan banyak orang seperti itu. Jangan coba-cobain, wah langsung kesurupan, kerasukan. Ya, bahkan mau mati dia demi ini. Inilah yang saya bilang Alwan, sadar kamu Alwan, sadar dan Juma, sadar. Kamu sudah memperlakukan Muhammad itu seorang manusia sudah seperti apa? Nggak ada orang Kristen memperlakukan Paulus seperti itu loh, nggak ada. Mana ada orang taat sama Paulus itu sama dengan mentaati? Nggak ada. Tapi kamu mentaati seorang manusia belaka sudah kamu samakan dengan mentaati Tuhan. Oke, waktu habis. Edis, Edis sudah waktu habis ini host kok nggak ada yang dua arah ya? Cuma satu iya arah itu dia. Makanya kalau memang tidak bisa menghadirkan itu, ya udah.
Panik ini. Iya, Dua panik waktu lah. saya, Waktu saya. dipotong kuping itu yang nggak ditepati itu panik itu. Dua Ya, arah. waktu saya nggak apa-apa. Oke, silakan Setalon. Oke. Ya, jadi jangan pernah memang mengharapkan orang-orang penyembah manusia itu mau menepati janjinya, ya. Ya, jadi ketika kita katakan dalam surat At-Taubah ayat 24 itu jelas dikatakan ahabba ilaikum minallah, yang lebih kalian cintai daripada Allah. Kurang keras apa? Kurang tegas apa itu? Kalau orang dia takut kehilangan kupingnya, ya, makanya saya katakan ngobrol sama Edis ini beleng-beleng, ya. Kita susah karena tidak jelas. Kita ngobrol dua arah, dia bahas Muhammad dari tadi. Benar sekali kata Gurunda saya ini. Jadi ilmunya tidak nambah, ya. Jadi sudahlah, kalau tidak mau potong kuping, minimal itu burung yang dipotong, ya, biar jantan dikit. Nah, sekarang kalau katanya Yesus tentang hukum Taurat saja, hukum Taurat, ya, jelas-jelas Yesus mengajari untuk tidak ada satu iot. Nah, ini kemarin Morehku ajar saya ini, More yang pegang timer, ya. Iot, satu kata kecil, huruf kecil itu saja nggak boleh dibuang, iota. Tapi apa kata Paulus? Hukum Taurat bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang-orang durhaka. Nggak beleng-beleng juga Paulus ini. Apa kurang beleng-beleng juga? Yesus ajar untuk patuh, jangan buang hukum Taurat. Dia katakan hukum Taurat bukanlah bagi orang-orang yang benar. Hukum Taurat bagi orang fasik dan berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh dan pembunuh ibu dan seterusnya. Jadi dia mengabaikan hukum Taurat, ya. Kemudian sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi orang yang melakukan hukum Taurat tidak dibenarkan di hadapan Allah. Ajaran siapa tuh? Ajaran Paulus. Kalau bahasa Arabnya bulus, orang menyebutnya akal bulus. Coba, nah sekarang apakah itu pendapat Paulus? 1 Korintus 7:25. Aku, Paulus, tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku. Toyol. Tetapi aku memberikan pendapatku. Pendapat siapa? Paulus. Pendapat Paulus. Kalau pendapatnya Paulus yang kamu ikuti, kamu taat sama Paulus, pakai definisi kamu Edis, kamu menyembah Paulus. Toyol. Sekali lagi. Kalau akhir, Baik, saya tanggapi ya. Jadi begini. Suara Ya. saya kedengaran nggak? Saya nanya doang. Tadi pertama-tama. Ya, Edis dikacangin atau Bu gini Uti. aja. Atau Edis waktunya dikacangin gini Bu aja, Uti. Host. Ya, Atau gini aja Edis waktunya biar dikacangin tiga sama Bu sendiri Uti. gimana masing-masing. Gitu lah. Laman, narasumbernya Muslim 1, kalian dua tuh Kedengaran sweet nggak dulu. suara saya? Cuma mau nanya doang, suara saya kedengaran nggak? Kedengeran. Ya lebih dari kedengaran ini. Kirain saya di mute, saya kira di mute. Ya lanjut Pak Edis, lanjut. Ya, jadi begini ya. Tadi itu kan sudah saya bilang ya. Jadi di sini Alwan ini sudah nggak percaya lagi sama Muhammad. Menyembah manusia itu kata Muhammad bukan kamu Tuhan, kamu bukan gitu Alwan. Apa sih menyembah manusia menurut Muhammad? Kamu baca itu loh. Kamu bilang di Quran nggak ada orang menyembah manusia, ada. Di dalam At-Taubah 31 itu mereka menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan. Itulah orang menyembah manusia. Dan itu siapa? Menurut Muhammad itu adalah orang yang mentaati manusia, walaupun perintah manusia itu bertentangan dengan perintah Allah tetap ditaati. Itu kata Muhammad. Saya nggak bikin definisi sendiri. Itu loh Alwan, mentuhankan. Kamu percaya nggak sih sama Muhammad? Masalahnya kamu sama Muhammad aja udah nggak percaya kok, gimana? Ya, kamu itu sama Zulkifli sama teman-temanmu itu nggak tahu definisi mentuhankan itu. Kalian pikir mentuhankan itu, kamu Tuhan itu bukan itu, Dol.
Ya, mentuhankan itu menurut Muhammad kau baca itu tafsir At-Taubah 31. Bagaimana orang-orang menjadikan rahib-rahib dan alim ulama sebagai Tuhan. Diapain rahib-rahib itu? Ditaati tanpa batas. Walaupun perintahnya bertentangan dengan perintah Tuhan Allah, hajar aja. Itu loh. Ya, kau sekarang kau baca Quranmu, kau baca, kau pelototin itu Quranmu itu, kau pelototin, jangan kau hafal-hafal doang. Ya, masalahnya penyakit kalian itu nggak baca artinya. Ya, di situ dikatakan apa? Darah itu tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi. Kamu tahu nggak, Alwan, darah Muhammad diminum, Alwan? Kau tahu nggak darah Muhammad diminum? Apa peduli dengan ayat Qur'annya itu Muhammad yang darah itu dilarang? Peduli nggak dia? Hah? Cobalah kau gunakan standar yang sama, jangan standar ganda, Alwan. Ya, kalau Allah ngomong darah haram, Muhammad ngomong darah Muhammad diminum, Muhammad ngomong haram kamu disentuh api neraka. Saya mau tanya, Alwan, yang benar yang mana sekarang? Yang Tuhan yang mana, Alwan? Yang harus kamu taati? Pegangan sama siapa kamu? Pegangan sama Muhammad atau pegangan sama Allah? Ya? Quran bilang jangan bohong. Ya. Al-Ahzab 70, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Tapi apa kata Muhammad dalam hadis? Boleh bohong. Alwan, saya tanya sama kamu, Alwan. Kalau Muhammad menghalalkan yang diharamkan Allah dan kamu turuti itu, apa kamu nggak nyembah Muhammad menurut kriteria yang Muhammad bikin sendiri? Kau bilang kami nyembah Paulus, tapi kau nggak tahu definisi menyembah dalam Bible. Makanya, Alwan, kita ini udah selesai, nggak ada ilmu nol, zong. Udah, asumsinya cukup. Waktu habis, itu lagi. Ini nggak berkembang silakan. Ini, iya. Ini. Muter di situ aja, muter di situ saja. Mau sampai kapan? Jalankan timernya. Banyak yang curhat nih. Jadi, iya. Makanya saya itu dari awal-awal sudah saya nyanyikan itu. Itu lagi, edis kehabisan bahan. Nggak ada lagi materinya, itu saja diulang-ulang. Dan apa coba? Sudah dari tadi dia tidak singgung Paulus. Memang beleng-beleng ini kepalanya ini ya. Kepala dari Edis ini ya. Coba dia katakan Nabi itu mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ingat surat At-Tahrim ayat itu turun untuk menegur Nabi. Karena Nabi demi ridho istrinya, Nabi itu mengharamkan madu buat dirinya. Allah katakan, "Atuhallilu ma harramallahu alaikum?" Ya Rasulullah, apakah engkau mau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Ditegur Edis. Lantas bagaimana tuduhanmu itu yang ngawur dan tidak jelas itu? Maka berhenti sudahlah ya. Capek juga penonton ini, ada sekitar 800 orang ini melihat kamu tegang otot ya. Takut dipotong kuping, bicaranya ngelantur. Nggak capek kamu? Ngulang-ngulang perkara-perkara itu terus menerus. Nanti berubah namamu, bukan Edis Sidabutar, Edis Putar-Putar. Terputar-putar kamu terus di situ. Beleng-beleng kalau di Makassar dikatakan orang seperti itu ya. Nah, coba lihat ini. Lihat Paulus. Yesus itu tidak bisa berkata-kata kecuali dari dirinya sendiri. Yohanes 12:49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Itu namanya wahyu, diutus dengan wahyu gitu. Paulus, dia bahkan bisa dusta loh. Dustanya bisa dianggap firman Tuhan, dikanonisasi. Betul apa betul? Dustanya Paulus bisa kalian maklumi. Betul apa betul? Bahkan dia berdusta atas nama Tuhan, boleh kalian anggap kitab suci, boleh kalian anggap itu tulisan yang diilhami Roh Kudus. Kata Paulus, jika dustaku menyebabkan kemuliaan Allah semakin melimpah, mengapa aku disalahkan sebagai orang berdosa? Jadi Paulus bohong pun firman Tuhan lebih hebatnya daripada Yesus. Yesus itu tidak mungkin berbohong. Yesus mengatakan apa yang dia tahu.
Itu hanya dari Tuhan. Ini ngarangnya Paulus bisa dijadikan firman Tuhan. Klop, apa bukan Tuhan itu, Edis? Apa tidak dijadikan Tuhan itu, Edis? Hayya, Edis. Saya mau ingatkan di waktu terakhir ini, singgung Paulus. Kalau tidak nanti saya ikut kakandaku untuk berhenti ngomong sama kamu. Ini bukan dua arah namanya, ini satu jurusan. Baik, sepanjang tadi 3 menit hanya curhat dan curhat ya. Curhat dan curhat-curhat. Inilah ya betapa sudah terpojok dan sebentar lagi kayaknya ada ciri-ciri akan menendang saya dan akan ngoceh, ngomel-ngomel sendiri ya. Jadi dia katakan mengikuti Paulus, jadi akhirnya begitu bisa. Loh, apa enggak nabimu sendiri itu yang melakukan, Alwan? Kau bilang tidak ada nabi itu mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Ternyata ditegur sama Allah. Gimana? Di mana akal pikiranmu? Muhammad kamu bilang tidaklah dia mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi omongan yang dikatakan dia, yang katanya tidak dikatakan sesuai hawa nafsunya, ditegur sama Allah. Di mana pikiranmu, Alwan? Coba kau pakai dulu logikamu. Kau bilang Muhammad tidak mengatakan sesuatu kecuali dari wahyu, tetapi omongan Muhammad yang katanya dari wahyu itu ditegur sama Allah. Aduh, sakit palaku kalau kata Otman Paris. Ya, begini loh Alwan ya. Kau bilang Paulus mengatakan dusta dan lain sebagainya. Padahal di situ Paulus mengajukan pertanyaan. Jika, artinya apa? Artinya Paulus nggak berdusta. Ya, kalau saya bohong, ya Paulus ngomong begitu, itu justru penekanan bahwa dia tidak sedang berdusta. Inilah saya bilang kau tuh berguru sama buta huruf, makanya kayak gini. Kamu tahu nggak Alwan? Muhammad, gara-gara omongan Muhammad, itu petani kurma gagal panen itu gara-gara Muhammad itu. Dengerin omongannya Muhammad, gagal panen gara-gara dengerin omongan nabimu. Setelah gagal panen, Muhammad ngomong, itu hanya pendapatku. Lihat, di dalam Quran ada ayat yang mengatakan gini, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran semua akan dimintai pertanggungjawaban. Nah Muhammad ngomong sama petani kurma, akibat omongan Muhammad itu petani kurma gagal panen, Alwan. Apa kamu kira Muhammad itu peduli sama Al-Quran, Alwan? Hah? Peduli nggak dia sama Quran? Cobalah Alwan, pakailah isi kepalamu Alwan. Jangan kau curhat-curhat aja dari tadi. Kau bilang, sekarang bicara dulu Alwan, definisi mentuhankan itu seperti apa? Sepakat nggak sih kamu definisi mentuhankan menurut Muhammad? Itu loh yang kamu pakai. Muhammad sendiri sudah bikin kriteria. Kalau kamu taat sama seseorang, di mana perintah seseorang itu melanggar perintah Allah, mengharamkan yang dihalalkan Allah, itu kamu mentuhankan dia. Gitu loh. Sementara Quran bilang darah itu nggak boleh dimakan, nggak boleh diminum. Nah darahnya Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Haram orang yang darahnya bersentuhan dengan darahku di neraka. Apa peduli Muhammad sama ayat Quran? Mau Alwan, tidurlah kawan, tidur. Dah, terima kasih asumsinya sama 3 menit, lanjut. Silakan. Ya, saya tuh sudah kehilangan nafsu ya, dialog dengan Edis ya. Mood saya sudah benar-benar hilang. Narasinya tidak berubah, kurma lagi, panen lagi. Makanya saya katakan, wajar kalau gurunda saya ini bosan dengan Edis, nggak berkembang kita, nggak naik kelas kita. Udah dijelaskan, kalau justru ketika Rasulullah SAW ditegur oleh Allah, berarti dia bukan Tuhan dong, paham nggak? Jangan pakai begini. Cukup umat kalian saja yang terjerembab masuk ke dalam kubangan menyamakan manusia setara dengan Tuhan. Gak usah ajak-ajak kita sudah alhamdulillah bagus banget gini loh. Kita tahu posisinya, Rasulullah tahu posisinya, Rasulullah gak mau disembah. Dia ingatkan sahabatnya jangan berdiri kalau beliau jalan. Apakah kamu menjadikan aku seperti rahib-rahib di sana? Jelas gitu, kita tidak bingung. Ya tapi kamu lagi-lagi singgung Paulus, secuil aja nggak mau bahas Paulus.
Perhatikan, jika dustaku menyebabkan kemuliaan Allah semakin melimpah, mengapa aku disalahkan sebagai orang berdosa? Itu justifikasi, bukan pertanyaan, Dodol. Justifikasi, dia minta dimaklumi. Dia minta agar diperbolehkan. Kebohongannya itu tolong dimengerti. Ya, dia berbohong itu supaya kemuliaan Allah itu semakin melimpah, gitu. Dan kebohongan itu, surat-suratnya yang 13 itu, ya, atau 14 itu, kalian anggap itu tulisan yang diilhami Roh Kudus. Kan di situ. Sekarang coba tanya, yuk, tanya. Kita tanya sama orang-orang Kristen itu. Yang katakan Taurat dihapus siapa? Ayo. Yang katakan Taurat dihapus siapa? Keluar dari lisan siapa? Bulus. Ini saya mohon maafkan, daya ikut gayanya karena katanya akal Bulus. Siapa? Paulus apa Yesus? Ini Paulus datang, ya. Apakah Yesus itu kurang menyampaikan semuanya? Dalam Yohanes dia katakan, telah aku sampaikan segalanya, semuanya. Enggak pernah Yesus mengatakan Taurat itu dihapus. Yesus mengatakan, aku telah sampaikan semuanya. Tidak pernah dia katakan Taurat dihapus. Neng nong datang Paulus. Apa kata Paulus? Janganlah kamu menyangka. Apa? Nah itu ucapan Yesus. Apa kata Paulus? Hukum Taurat bukanlah bagi yang benar. Dihapus. Aduh, gantian lah. Bang Zuma ini capek sama gini. Ini langsung closing statement aja nih dari Edi. Malah saya ini kalau gini nih nggak berkembang. Saya langsung closing statement aja, Edi. Iya, capek. Iya, karena udah sangat berbahaya dan memang sudah terpojok, tidak punya jawaban. Tiba-tiba closing statement aja. Langsung disuruh penutupan. Baiklah, tidak masalah ya. Tidak masalah karena memang sudah terpojok dan udahlah jam framing udah Edi langsung closing statement. Loh memang iya. Di dalam Quran jelas sekali saya bisa tunjukkan ayatnya bahwa darah itu tidak boleh dikonsumsi. Saya tunjukkan itu dalilnya. Saya bisa tunjukin kalau matanya Alwan rabun, besok saya print yang gede-gede tulisannya dalam Al-Quran itu darah dilarang dikonsumsi. Ya, tapi sekarang begini, apakah Muhammad dan pengikut Muhammad peduli sama ayat Quran itu? Ya, ini pertanyaan loh. Apakah Muhammad peduli dengan firman Allah dan para pengikutnya peduli dengan firman Allah? Ternyata ada cerita bahwa pengikut Muhammad itu meminum darah Muhammad. Diminum. Tapi ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Apakah Muhammad, kamu telah melanggar surat ini. Apa Muhammad ngomong gitu? Tidak. Yang Muhammad ngomong apa? Tahu nggak kamu Alwan yang Muhammad ngomong? Barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Siapa Muhammad kok dia ngomong kalau gini bisa disentuh api neraka, dibilang gini. Coba Muhammad ngomong gitu, saya gini Alwan, pertanyaan saya gini, saya jadi ngomong gini. Muhammad ngomong gitu itu berdasarkan hawa nafsunya, apa dari wahyu? Apa pendapat pribadi? Karena saya nggak lihat di situ ada kata-kata Allah berfirman kepadaku atau Jibril ngomong sama dia bahwa darah yang bercampur dengan darah dia itu disentuh api neraka. Saya nggak lihat begitu. Sementara waktu Muhammad ke Madinah dia ketemu dengan petani kurma. Gara-gara ikutin omongannya Muhammad, petani kurma gagal panen, Alwan. Giliran gagal panen, Muhammad ngomong itu hanya pendapat pribadiku. Saya cuma pesan begini sama kamu Alwan, jangan-jangan besok di hari akhirat kamu ketemu sama Muhammad, jangan-jangan loh, karena kan belum ada hasilnya gitu loh. So, kalau petani ke rumah kan udah ada hasilnya, ngikutin perkataan Muhammad langsung ketemu hasilnya, ternyata mereka malah gagal panen gara-gara ikutin perkataan Muhammad, kan ada hasilnya. Nah orang yang minum darah Muhammad itu apa udah ada hasilnya, dia udah di neraka atau belum? Kan belum. Nah besok Alwan, kalau kalian udah udah di neraka, kalian ngomong sama Muhammad, itu pendapat pribadi atau dari Allah? Kalian harus tanyain itu besok. Soalnya saya nggak ketemu di hadisnya itu pendapat pribadi atau dari Allah, gitu loh. Karena apa? Karena Muhammad sendiri yang ngomong, Alwan, bukan saya. Kalau orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah atau
satu aja ya, menghalalkan yang diharamkan Allah dan kamu turuti, itu kamu sudah menyembah dia, itu kata Muhammad kepada Adi bin Hatim. Gitu loh. Pakailah standarnya Muhammad, jangan kau pakai karang-karang sendiri. Gitu loh. Jadi misalnya kalau Allah ngomong A, ulama ngomong B, kau turutin B, itu kau tuh udah nyembah ulama menurut Muhammad. Nah sekarang kau nyembah Muhammad enggak? Karena Allah bilang darah halal tapi darah haram Ya, tapi cukup. darah Terima Muhammad kasih diminum. buat closing Gitu loh. statementnya. Edi, silakan Ustadz Alwan. Ya, jadi memang saya sudah mual-mual ya, sampai mungkin muntah-muntah lah kalau boleh muntah-muntah dialog dengan Edis ini. Janjinya dialog dengan dua arah, tapi ya mungkin sebenarnya ya seperti ini saja materinya ya. Makanya orang pada banyak kecewa yang nonton ini. Kalau masalah Rasulullah itu di hadis tentang panen yang diulang lagi, diputar lagi. Di situ sangat jelas kalau dibacakan hadisnya itu. Kalau itu datang dariku, ya. Kalau itu datang dariku, jangan terima. Tapi kalau itu datang dari Allah, kamu terima. Makanya Nabi SAW itu berdoa. Ketika dalam perang, beliau berdoa. Minta hujan, beliau berdoa. Menunjukkan apa? Rasulullah SAW itu adalah hamba dan Rasulnya. Clear. Tidak ada masalah tentang itu. Nah sekarang lihat Paulus ini kan manusia hebat yang datang setelah Yesus. Dan ini pendapat Paulus loh. Ini pendapat Paulus dalam 2 Korintus 8 nomor 8, Paulus mengatakan, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah. Jadi bukan perintah siapa-siapa, lantas perintah siapa kalau bukan Paulus? Dalam 2 Korintus 11, Yesus mengatakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Ya, Paulus mengaku dia orang bodoh yang berkeyakinan, tetapi kalimat yang dia keluarkan dari lisannya adalah kalimatnya sendiri, bukan menurut firman Tuhan. Tapi siapa yang tidak percaya Paulus sampai sekarang ini? Edis tidak percaya Paulus, dia percaya. Dia percaya Yesus mati bangkit itu mati untuk menebus dosa. Ibu Uti percaya, ya, bahwa dosa waris itu ada. Ajaran siapa itu? Edis tidak disunat, tidak ikut Yesus. Jadi kalian ini ngikut siapa? Makanya kalau pakai kata taat, menyembah itu berarti apa, Edis? Oh, menyembah itu berarti mentaati. Kamu mentaati Paulus. Kamu ikut Paulus. Bahkan mungkin kalau Paulus masuk ke lubang biawak, kau juga masuk ke lubang biawak. Itulah arti hakiki dari penyembahan. Menjadikan rahib-rahib mereka, menjadikan biarawan-biarawan mereka sebagai tandingan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Paulus membuat sesuatu hal-hal baru, tidak dikenal oleh Yesus, ya. Kalian lebih memilih Paulus daripada Yesus. Itu kesimpulan terakhir saya. Mohon maaf kalau saya mual-mual hari ini ya, karena Paulus dia tidak bahas. Baik, terima kasih. Saya izin sholat dulu, host. Silakan lanjut. Buti mau menyampaikan pesannya itu. Oke, baik. Silakan Buti. Buti. Misalnya kalau saya ngomong langsung dihentikan diskusi. Oke, karena sudah tidak ada pembahasan lagi, Edis tidak menyentuh di mana yang dimaksud tadi, jadi saya pikir diselesaikan aja ya. Oke, bye-bye. Ustaz Alwan?